Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan nama saya Naila Ramadhani dan juga rekan saya Sela Nursa Fitri. Kami dari kelas 11 MPLB 2. Kami berdua akan membahas materi tentang peran lembaga peradilan, mata pelajaran PPKN. Berikut ini adalah 5 lembaga peradilan. Langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu peran lingkungan peradilan umum. Di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh peradilan negara, peradilan tinggi, Mahkamah Agung. Peradilan negara berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana, perdata di tingkat pertama. Peradilan tinggi berperan dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut, yaitu pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan ketiga, yaitu kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitas. Materi kedua, yaitu peran lingkungan peradilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, ekonomi syariah, sedekah. Materi ketiga, yaitu peran lingkungan peradilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau jabatan tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, yaitu peran lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. Terakhir, yang kelima, yaitu peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk perkara berikut: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.